Pernahkah Bapak atau Ibu merasa tubuh mulai berbeda dari dulu? Mungkin stamina terasa cepat menurun, atau bagian tubuh tertentu terasa kurang bertenaga, meski sudah istirahat cukup dan makan teratur. Banyak pria mengira itu hal yang wajar, tanda usia yang bertambah. Tapi faktanya tidak selalu begitu. Ada banyak kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari. Duduk terlalu lama, menahan kencing, bahkan makan sembarangan yang tanpa disadari pelan-pelan merusak kesehatan organ vital kita, terutama bagian yang paling penting bagi seorang pria. Dan yang lebih mengejutkan, kerusakannya sering tidak terasa di awal. Tahu-tahu saja, stamina menurun, sirkulasi darah tidak lancar, dan kepercayaan diri ikut hilang. Padahal, semua itu sebenarnya bisa dicegah, asal kita tahu penyebabnya. Jadi, di video kali ini, kita akan bahas 10 kebiasaan buruk yang diam-diam merusak kesehatan Mr. P dan bagaimana cara sederhana untuk memperbaikinya. Tanpa obat, tanpa biaya mahal. Cukup dengan perubahan kecil dalam keseharian. Yuk, kita mulai dari sekarang demi menjaga kebugaran dan kepercayaan diri di usia berapapun. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Terlalu lama duduk. Banyak pria, terutama setelah pensiun atau yang bekerja di kantor, menghabiskan waktu berjam-jam duduk. Padahal, duduk terlalu lama bisa membuat peredaran darah ke area panggul dan organ vital menjadi terhambat. Akibatnya, fungsi organ tersebut bisa menurun dan sensitivitasnya berkurang. Solusinya sederhana. Setiap 30 menit, berdiri atau jalan ringan selama 1-2 menit. Bisa juga lakukan peregangan kecil atau senam ringan di rumah. 2. Sering menahan buang air kecil. Ini kebiasaan yang sering dianggap remeh. Tapi menahan kencing terlalu sering dapat membuat otot kandung kemih dan saluran kemih menegang, bahkan bisa menyebabkan infeksi. Jika infeksi menjalar ke organ vital, tentu saja akan berdampak pada fungsi dan kenyamanannya. Jadi, jangan biasakan menahan kencing, apalagi kalau sedang di rumah. Tubuh memberi sinyal, artinya sudah waktunya dibuang. 3. Kurang tidur dan sering begadang. Tubuh pria memproduksi hormon penting saat kita tidur, terutama di malam hari. Kalau begadang terus, produksi hormon ini bisa terganggu. Akibatnya, stamina menurun dan organ vital ikut mogok kerja. Tidur cukup 6 hingga 8 jam setiap malam adalah kunci agar tubuh tetap segar dan hormon tetap seimbang. 4. Merokok. Rokok adalah musuh besar bagi pembuluh darah. Nikotin dan zat berbahaya lainnya bisa membuat pembuluh darah menyempit, termasuk yang menuju organ vital pria. Kalau aliran darah terganggu, otomatis kinerjanya juga menurun. Kalau Bapak sudah mencoba berhenti tapi sulit, kurangi perlahan-lahan. Tiap batang yang dikurangi sudah merupakan kemenangan. 5. Kurang minum air putih. Dehidrasi membuat darah lebih kental, dan sirkulasi menjadi tidak lancar. Selain itu, kekurangan cairan bisa menyebabkan masalah pada ginjal dan kandung kemih, yang berkaitan langsung dengan organ vital pria. Usahakan minum 8 gelas air putih per hari dan kurangi minuman manis berlebihan. 6. Jarang berolahraga. Banyak pria berpikir, saya kan sudah tua, ngapain olahraga? Justru itu keliru. Olahraga ringan seperti jalan kaki, senam lansia atau yoga sederhana bisa melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area vital. Cukup 20-30 menit sehari, tubuh terasa bugar dan fungsi organ tetap prima. 7. Terlalu sering stres.
Stres tidak hanya membuat kepala pusing, tapi juga mempengaruhi sistem hormon pria. Saat stres, tubuh memproduksi hormon kortisol berlebihan dan itu bisa menekan hormon pria. Cobalah lakukan relaksasi, berdoa, atau mengobrol dengan orang terdekat. Kadang, yang dibutuhkan bukan obat, tapi hati yang tenang. 8. Pola makan tidak sehat. Makanan tinggi lemak, gorengan, dan cepat saji bisa menyumbat pembuluh darah. Kalau pembuluh darah tersumbat, aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital, ikut terganggu. Mulailah makan sayur, buah, ikan, dan kurangi makanan olahan. Ingat, makanan adalah obat alami terbaik. 9. Berat badan berlebih atau obesitas. Kelebihan berat badan bisa menekan aliran darah dan menurunkan kadar hormon penting. Selain itu, lemak di sekitar perut juga bisa memicu gangguan metabolik yang berdampak ke kesehatan organ vital. Tidak perlu diet ekstrim, cukup jaga pola makan dan rutin bergerak. Turun 2-3 kg saja sudah memberi efek besar bagi tubuh. 10. Tidak pernah periksa kesehatan. Banyak pria yang baru ke dokter setelah merasa sakit, padahal pemeriksaan rutin bisa mendeteksi masalah sebelum parah. Minimal, lakukan cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan fungsi ginjal setahun sekali. Ingat, mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. 7. Stres yang tidak dikelola. Saat stres, tubuh memproduksi hormon kortisol berlebihan. Kortisol ini akan menekan hormon pria yang berperan dalam energi dan gairah hidup. Akibatnya, meski tubuh tampak sehat, semangat dan vitalitas bisa menurun tanpa sebab yang jelas. Karena itu, penting untuk punya cara sederhana mengelola stres. Bisa dengan berdoa, meditasi ringan, mendengarkan musik, atau berbincang dengan keluarga. Kadang yang dibutuhkan bukan obat, tapi hati yang tenang dan pikiran yang lapang. 8. Pola makan tidak sehat. Makanan adalah sumber tenaga sekaligus obat alami bagi tubuh. Tapi kalau yang sering dikonsumsi justru makanan cepat saji, tinggi lemak, dan bergula, maka pembuluh darah perlahan akan tersumbat. Akibatnya, sirkulasi ke seluruh tubuh terganggu, termasuk ke organ vital. Mulailah dari hal kecil. Tambahkan sayur di setiap piring. Pilih ikan daripada daging berlemak dan kurangi gorengan. Jangan lupa konsumsi buah setiap hari, terutama yang tinggi antioksidan seperti pepaya, apel, dan jeruk. Pola makan sehat bukan soal menahan diri, tapi soal mengasihi tubuh agar tetap kuat dan panjang umur. 9. Berat badan berlebih. Obesitas. Kelebihan berat badan seringkali bukan hanya soal penampilan, tapi juga soal kesehatan pembuluh darah dan hormon. Lemak yang menumpuk di sekitar perut bisa menekan aliran darah ke bagian bawah tubuh. Selain itu, sel-sel lemak berlebih juga menghasilkan hormon yang mengganggu keseimbangan hormon pria. Akibatnya, tubuh cepat lelah, napas endek, dan vitalitas berkurang.
Untuk mengatasinya, tidak perlu diet ekstrim. Mulailah dari langkah kecil. Kurangi nasi sedikit, perbanyak sayur, dan rutin bergerak. Bahkan turun 2-3 kg saja sudah bisa meningkatkan kebugaran secara signifikan. 10. Tidak pernah periksa kesehatan. Banyak pria datang ke dokter saat sudah merasa sakit parah. Padahal, pemeriksaan rutin bisa mendeteksi masalah sejak dini, sebelum terlambat. Setidaknya, lakukan cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan fungsi ginjal minimal sekali dalam setahun. Pemeriksaan sederhana seperti ini bisa menyelamatkan banyak hal dalam jangka panjang. Jangan menunggu sakit dulu baru bertindak, karena mencegah selalu jauh lebih mudah daripada mengobati. Dari 10 poin tadi, mungkin beberapa terasa sepele. Tapi, justru dari hal-hal kecil seperti inilah, kesehatan pria sering mulai menurun tanpa disadari. Kabar baiknya, semua kebiasaan buruk itu bisa kita ubah. Pelan-pelan tapi pasti. Karena menjaga organ vital bukan hanya soal kebanggaan, tapi juga tentang menjaga kualitas hidup dan kepercayaan diri di usia berapapun. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi 10 kebiasaan buruk yang diam-diam bisa merusak kesehatan Mr. P. Mungkin beberapa di antaranya terasa sepele, tapi justru hal-hal kecil inilah yang sering membuat kondisi tubuh menurun tanpa kita sadari. Mulailah dari langkah kecil, banyak bergerak, cukup minum air putih, tidur teratur, dan jangan stres. Karena tubuh kita ini ibarat mesin, kalau dirawat dengan baik akan tetap kuat dan berfungsi dengan prima, bahkan di usia lanjut. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa, tulis asal kota Anda di kolom komentar. Klik like dan subscribe channel Lansia Sehat Bahagia agar kita bisa terus belajar hidup sehat bersama. Saya pamit dulu, semoga sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.